Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Meila Ayudiasari dengan NPM 2478082. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on pada lab 8 tentang automating customized cloud application launch, yang dimana di sini lab ini tuh mengajarkan kita tentang membuat VM satu persatu secara manual, yang dimana kita tuh akan menuliskan atau mengedit pada sebuah template YAML ya, agar OpenStack itu membangunnya secara otomatis dan konsisten gitu. Jadi di sini kita akan melakukan verify that the head file contain what necessary for the deployment the stack, kemudian customize stack instance using cloud init, kemudian yang ada di sini. Kemudian kita langsung lanjut saja ya ke terminal. Kita buka terminal, kita lab load review start. Jadi bedanya lab-lab yang sebelumnya itu kan dia kan menggunakan lab review start biasa ya. Kalau di lab cloud apps ini dia tuh akan menyiapkan lingkungan lab, serta dia tuh akan menyiapkan template YAML yang akan kita perlukan gitu. Oke, sudah. Setelah itu kita akan melakukan yaitu mengisi parameter yang masih belum benar. Jadi di sini kita akan masuk ke web app, stack YAML. Nah di sini setelah itu kita kalau ingin kita mengedit, kita klik I. Nah setelah muncul insert kita bisa mengedit. Kita cari bagian external subnet ya. External subnet Neutron OS itu external network OS type OS, kemudian gini, dan neutron net. Kita hapus, kita pasin ya type external neutron net OS neutron net. Oke, setelah itu ke external subnet, yaitu type-nya sini OS neutron net neutron subnet ya. Type-nya OS neutron subnet. Oke. Neutron subnet. Setelah itu kita ke app server, database server sama app server, kita cari di bawah. Database server masih di file yang sama ya. App server database server di bagian type-nya yaitu OS Nova. Aduh, bener.
Nova server. OS Nova server. Oke. Setelah itu OS Nova server. Nova server, kita ke app servernya. App server type-nya OS Nova server. Portnya jangan lupa yaitu 3306 like MySQL. Dah, mana ini? Oh, di sini. Bukan di sini. tiga 3306. Oke, kita save dengan perintah isc, kemudian ini lagi. Oke, kita masuk lagi. Oke, tersimpan ya dia. Setelah itu kita masuk ke step kedua. Kita tambah custom load database instance following script, menambahkan bin ini ya. Setelah itu kita cari ya di sini user data format raw. User tadi di atas sih. User data format user bin user export JS sudah format raw view. str replace template. Oh ini ya, Pinterest get elf MySQL. Sini kita hapus ya. Dan if itu bisa kita hapus nih. lalu MySQL
min u root. Setelah itu kita enter, kita copy ini, masukkan, copy, save. Oke, setelah itu identity pass. Plus kita salin agar tidak melakukan kesalahan ya. Truncate items, flash privilege to trunk. Ini truncate privilege, enter, truncate item baru export ke sini, enter truncate item, oke, baru export. Kita save the change close to template seperti yang tadi, ESC, lalu kita tanda seru key. Setelah itu kita add solution ketiga, itu kita edit pada bagian ini. Jadi kita masuk lagi ya, kita cari web config, web server, ini web config, type OS, reportage, config output, group, ini config. Nah, di sini kita menambahkan pada bagian sini config ya. Oke, satu, jangan lupa mencet i. Setelah itu kita ke ini, text, kita klik bin, send, output bin, bentar, config. Setelah itu kita enter, chat. Setelah itu ini
what pot. Firewall, TCP. Oke, setelah itu kita save the change menggunakan ESC, lalu wiki. Oke, kita ke step 4 yaitu search. Kita masuk ke developer 1 ya, kita masuk sebagai developer production. Kita lihat dengan OpenStack start create. Template, kita lihat template OpenStack ilmu stack save. Error, ada yang salah nih di type OS Neutron subnet. Kita lihat simpen nggak itu? Simpen kok di bagian tadi kita ke OpenStack YAML. Oh, kita search developer dulu. Jangan, ini yang salah gimana ya? Search developer IRC. Di line 66 kolom subnet.
benar di bagian Nova Server. Kemudian kita lihat untuk di bagian database server as Nova Server, type as Nova Server, benar. Kemudian as Neutron subnet, external subnet, subnet. Oh, ini terdapat kesalahan nih. Oh, firewall, banyak banget yang salah. Firewall offline GMD, firewall offline GMD zone public, ini sama add forward. Ini ya, ini harus dibahas. Oke, udah masuk. Ini Unicode string ini Unicode string. Lagi coba stuck return root error external subnet forward error external subnet website external subnet. Template web stuck is not a full keyword.
Jadi setelah saya cari-cari ternyata kesalahannya di sini ya. Kita harus sejajarkan bagian eksternal ini. Kita pencet I dulu, pencet I, lalu kita hapus bagian ini, sejajarkan dengan eksternal, lalu kita ESC ini, kita pilih key, kita coba lagi. Parameter public was not provide. Parameter public net ID. Parameter public not ID. Oke, setelah saya cari lagi untuk di bagian ini, ternyata untuk parameternya di sini, parameter ini taruh sisi provider ini ya. Provider data century. Oke, kita ESC, kita key. Setelah itu kita coba lagi. Oke, muncul ya. Jadi setelah melakukan beberapa kesalahan, typo, setelah masuk ke developer, kita open stack create, dia jadi ya value-nya web stack, dan stack create start. Oke, lalu kita akan verify di sini, lakukan open stack list JSON, Oke, di sini muncul ya untuk ID-nya, kemudian stack name-nya web app stack tadi. Lalu kita akan confirm the correction or its instance-nya. Open stack list. Ini kita copy saja biar tidak ada kesalahan. Lalu IC ID name network, kita send. Oke, muncul ya di sini statusnya aktif semua, web server, app server, database. Lalu kita ke step 6 yaitu OpenStack output show. Lalu all web app stack send stack output all web app stack. Oke, muncul ya di sini dia app public IP-nya. Open a browser and access the public IP address on the web application. Add item confirm the application is working. Open a web browser. And access the public IP address in web application. Open a web browser. And access the public IP yang didapatkan ya, yaitu tadi berapa ini? Yang mana? 172 25 174 bukan 38 ini ya. Ini kita copy lalu Oke, sudah ya di sini ada
access an item quickly verify the application as working. Bullshit. Artinya apa? Saya nggak tahu. And access the public IP address. Iya kan betul nggak sih? Ini apa artinya? Bisa ya? Oh, dia bisa mengakses web browser ya, menggunakan IP public tadi. Oke, jadi di sini dia berhasil ya. Oke, di sini bahasanya bahasa ini ya, bahasa luar. Kita kurang ngerti gitu. Dan setelah itu kita akan aktivitas sini. Lalu kita akan melakukan yaitu lab cloud apps review create. Oke, overall semuanya sudah benar ya, dari checking stack web app stacknya, kemudian web tier instance webnya, kemudian app tier instance app server, lalu checking DB tier instance database, lalu app reachable-nya. Oke, kemudian kita jangan lupa yaitu lab cloud review finish. Lab cloud apps review finish. Oke, jadi itu tadi ya cara pengerjaan pada lab 8 tentang automation customized cloud application launch. Jadi itu tadi step-step atau langkah-langkah yang sudah saya lakukan dari awal hingga akhir, yang dimana di sini gradingnya itu sudah benar semua. Jadi saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurangnya penjelasan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.